Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktasimira Maura Nasution dengan NIM A1C3-19021 dari kelas reguler A angkatan 2019 Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan melakukan uji Wilcoxon, yaitu uji statistik non-parametrik yang berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Nah, di sini saya memiliki angket penelitian motivasi belajar siswa dari kelas 10-1 dan 10-2. Kemudian saya juga memiliki hasil belajar, yaitu berupa soal impuls dan juga momentum yang dibahas oleh siswa dan siswi kelas 10-1 dan 10-2 berupa 50 orang responden, 25 orang responden untuk setiap kelas. Nah, setelah saya rangkum, yaitu seperti ini, saya rangkum seperti ini untuk 50 orang responden berupa motivasi atau nilai angket, bertingkat ataupun tingginya minat belajar siswa atau motivasi belajar siswa di kelas 10-1 dan 10-2 yang sudah saya rangkum. Kemudian prestasi yaitu berupa hasil nilai dari soal uji dari impuls dan juga momentum. Nah, kemudian saya akan langsung pindahkan saja ke SPSS. Kita buka SPSS-nya. Nah, sebelumnya untuk uji Wilcoxon ini, saya ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh tingginya minat motivasi atau minat belajar siswa dengan hasil nilai pengerjaan soal impuls dan juga momentum kelas 10-1 dan 10-2. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil penyelesaian soal impuls dan juga momentum, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Dengan hipotesis, yaitu ada perbedaan hasil belajar atau prestasi belajar siswa-siswi yang minat belajarnya tinggi dengan yang minat belajarnya rendah, yang artinya ada pengaruh dari tingginya minat belajar siswa dengan prestasi belajar dari siswa-siswi kelas 10-1 dan 10-2. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Kita klik variable view. Nah, di sini saya memiliki dua buah variabel, yaitu motivasi X, yaitu kita beri motivasi atau minat. Kemudian Y, kita beri label prestasi. Nah, setelah itu desimalnya 0. Kemudian ke data view. Nah, di variabel X ini kita masukkan nilai dari angket motivasi belajar siswa. Kemudian di prestasi belajar siswa. Nah, setelah kita sudah memiliki variabel X dan juga Y, langsung saja kita klik analyze dan kita klik non-parametric test, karena uji Wilcoxon itu adalah uji yang termasuk non-parametric test. Kemudian kita klik legacy dialogues, kemudian kita klik to related samples. Kemudian setelah sudah ada ini, untuk variabel 1 itu adalah motivasi, kemudian untuk variabel 2 adalah prestasi. Setelah itu kita klik Wilcoxon atau kita centang Wilcoxon dan kita klik OK. Nah, sebelumnya kita pindahkan saja dulu ini kita pindahkan tabel rank, kita pindahkan dulu. Yang kita butuhkan itu tabel rank dan juga tabel satunya lagi. Kemudian selanjutnya kita butuh tabel tes statistik. Oke, berdasarkan tabel ranks, untuk negatif ranksnya itu ada di 0,38, positif ranksnya itu adalah 12, kemudian talisnya itu di 0, yang artinya jika nilainya 0
kesamaan nilai prestasi siswa dengan minat belajar siswa. Nah, kemudian kita ke tes statistik. Nah, yang kita lihat itu adalah berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika asumsinya signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Namun jika nilai asumsi signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Nah, di sini saya mendapatkan nilai asimnya itu nilai asimsik dari penelitian ini yaitu 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05, yang artinya hipotesis ada perbedaan hasil nilai belajar siswa yang artinya ada perbedaan hasil belajar atau prestasi belajar siswa yang minat belajarnya tinggi dengan yang minat belajarnya rendah, yang artinya ada pengaruh dari tingginya minat belajar siswa dengan prestasi belajar siswa dari kelas 10-nya 1 dan 10-nya 2. Yang kita sederhanakan, jika makin tinggi minat belajar siswa, maka akan makin tinggi prestasi yang diraih oleh siswa. Kesimpulannya seperti itu, jadi hipotesisnya diterima. Jadi hipotesis dari peneliti diterima. Ini dia kesimpulannya. Jadi hipotesis dari peneliti diterima, yaitu hipotesis adanya perbedaan hasil belajar atau prestasi belajar siswa-siswi yang minat belajarnya tinggi dengan yang minat belajarnya rendah, yang artinya ada pengaruh dari tingkat tingginya minat belajar siswa dengan prestasi belajar dari siswa dan siswi kelas 10-nya 1 dan kelas 10-nya 2. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan di sana-sini, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.